Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Hasbi Azhari Zarista NIM 2030 203033 dan Putri Indah Utari NIM 2030 203063. Kami akan menjelaskan materi tentang teori konstitusi. Kata teori mempunyai makna bahwa untuk memberikan suatu pertanggungjawaban secara ilmiah harus berdasarkan pada suatu teori. Oleh karena itu, berbicara tentang teori konstitusi bukanlah suatu yang serta-merta dapat dipraktikkan dan bukan membicarakan nilai-nilai praktis, melainkan mengenai nilai-nilai teoritis. Teori konstitusi merupakan ilmu pengetahuan yang masih muda, karena untuk pertama kali diteliti di suatu universitas di Prancis yang memang selalu mengalami permasalahan mengenai konstitusi, sehingga Prancis disebut sebagai Laboratory of Constitutional Making. Mula negara. Pertama, teori alamiah. Yang kedua, teori ciptaan Tuhan. Yang ketiga, teori kekuatan. Yang keempat, teori kontak sosial. Konstitusionalisme, paham atau kepercayaan. Yang kedua, yang menjadi spirit bernegara. Yang ketiga, yang menentukan karakteristik penyelenggaraan negara. C.S. Strong, konstitusionalisme Yunani kuno, negara kota, direks demokrasi. Konstitusionalisme Romawi, monarki, republik, aristokrasi. Konstitusionalisme abad pertengahan, feudalisme imperium. Konstitusionalisme Renaissance, Enlightenment despotisme. Konstitusionalisme modern, nation demokrasi. Pengertian konstitusi di zaman Yunani kuno masih bersifat material, artinya belum diformalkan sebagaimana konstitusi zaman sekarang ini. Aristoteles misalnya membedakan antara konstitusi dengan hukum biasa berdasarkan adanya pengertian kata politeia dan nomoi. Politeia dapat diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi diartikan sebagai undang-undang biasa. Pengertian konstitusi. K.C. Ware. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Hermann Heller. Konstitusi lebih luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. Menurutnya ada 3 pengertian konstitusi, yaitu: pertama, konstitusi dilihat dari arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. Yang kedua, konstitusi dilihat dalam arti juridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, konstitusi yang tertulis dalam suatu naskah UUD sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Konstitusi dan peraturan. Robert de Courter tahun 2000. Yang pertama, konstitusi harus mengandung norma yang lebih umum daripada peraturan yang lain. Konstitusi mengatur atau memberikan wewenang untuk pejabat dan mengakui hak-hak dasar warga negara. Sementara peraturan perundang-undangan lainnya mengatur terkait perilaku atau pembuatan kebijakan. Yang kedua, konstitusi mengalahkan hukum lainnya, termasuk mengalahkan hukum internasional. Yang ketiga, konstitusi biasanya lebih mengakar daripada hukum lainnya, dalam arti tidak mudah berubah. Yang selanjutnya, sebagai hukum yang lebih umum dan kuat, perubahan di dalamnya menyebabkan gangguan yang lebih besar. Untuk menghindari gangguan, perubahan konstitusi harus lebih lambat daripada hukum lainnya. Oleh sebab itu, mengubah konstitusi biasanya memerlukan prosedur yang lebih besar dan biaya yang lebih besar daripada perubahan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya.
Ketiga, memperkuat sistem pemerintahan presidensial dengan ciri-ciri adanya jangkauan waktu masa kerja eksekutif yang pasti atau fixed term in office. Presiden adalah kepala eksekutif. Hubungan antara eksekutif dan parlemen tidak dapat saling menjatuhkan. Diatur pada pasal 6A tentang Pilpres sehingga tidak bergantung MPR. Pasal 7 tentang masa jabatan fixed term in office. Selanjutnya pasal 7C, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dalam sistem parlementer. Perubahan Undang-Undang 1945. Terdapat 5 kesepakatan pada saat MPR melakukan perubahan Undang-Undang 1945. Yang pertama, tetap mempertahankan atau tidak melakukan perubahan pada pembukaan Undang-Undang 1945. Hal sebab karena pembukaan terkait erat dengan proklamasi kemerdekaan dan juga tercantum Pancasila. Yang kedua, tetap mempertahankan bentuk NKRI, tetapi dipertahankan rumusan asli, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selain itu, pada perubahan keempat, ditambahkan satu ayat dalam pasal 37 yang menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu ayat 5 yang berbunyi, khusus tentang bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan, non-amendable dan artikel.